Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Santi Darmastuti. Pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai globalisasi, politik domestik, dan regionalisme. Kita akan mulai membahas mengenai globalisasi dan tatanan regional. Jadi dalam hal ini ketika kita bicara globalisasi ternyata terkadang ada beberapa pandangan dalam hal ini. Jadi yang pertama adalah bagaimana globalisasi itu diberlakukan sebagai variabel dependent, dan yang kedua bagaimana pandangan dari International Political Economy yang menekankan pada globalisasi sebagai variabel independen. Apa yang membedakan di sini? Nah, kalau di dalam globalisasi sebagai variabel dependen, maka bagaimana globalisasi ini tercipta karena adanya distribusi kekuatan global yang secara aktif dipertahankan oleh hegemoni yang kuat. Jadi, bagaimana aspek distribusi kekuasaan global, kemudian adanya kekuatan hegemoni yang kuat itu menjadi faktor pembentuk dari globalisasi. Itu yang dependent variable. Kalau yang independent variable, maka dalam hal ini globalisasi menjadi kekuatan pendorong dalam politik internasional. Jadi berbeda ya dari yang independent dan dependent variable. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat bahwa studi mengenai regionalisme ya, bahwa gelombang kedua studi tentang regionalisme itu menghidupkan kembali ya bentuk-bentuk organisasi regional yang terbentuk pasca Perang Dingin. Dalam hal ini bagaimana terbentuknya organisasi regional juga tidak terlepas dari konteks globalisasi yang ada. Selain itu bahwa pada gelombang kedua ini juga membahas bagaimana adanya terkait perlunya keamanan di tingkat regional yang tentu saja di dalam keamanan regional ini akan lebih memfokuskan kepada distribusi, kemudian adanya kompetisi atau persaingan yang mendorong negara yang memiliki power yang kuat untuk saling bersaing di dalam setiap wilayah atau setiap kawasan. Jadi ini yang menjadi fenomena yang berkembang pada gelombang kedua dari studi mengenai regionalisme. Selanjutnya kita akan coba melihat mengenai globalisasi dan politik domestik. Jadi dalam hal ini, ketika bicara mengenai globalisasi dan politik domestik, maka tidak bisa dipungkiri bahwa dalam globalisasi itu juga terjadi semacam peningkatan keterbukaan ekonomi ya, yang terlihat dari adanya semakin terbukanya satu kawasan terhadap pasar internasional, terhadap investasi, teknologi, yang tentu saja bagaimana keterbukaan ini pada akhirnya itu mempengaruhi individu dan kelompok. Bagaimana pengaruh itu bisa terjadi? Nah, pengaruh ini bisa terjadi, bisa dapat kita lihat misalnya adanya perubahan dalam pekerjaan, pendapatan, harga, sampai dengan layanan publik. Di samping itu juga bagaimana adanya komitmen yang berkembang ya, komitmen yang berkembang terhadap rejim dan institusi internasional baik dalam bidang ekonomi, keamanan, lingkungan, dan domain lainnya. Jadi, dalam hal ini bisa kita lihat bagaimana seiring dengan keterbukaan pasar, keterbukaan ekonomi, maka ada semacam perubahan-perubahan yang terjadi. Bagaimana kemudian layanan publik ya di satu negara maupun di satu kawasan itu juga akan mencerminkan karakteristik dari keterbukaan dan globalisasi tadi. Bagaimana ada semacam fenomena yang berbeda terkait dengan pekerjaan dan adanya bentuk-bentuk kerjasama yang tentu saja domainnya itu juga semakin luas. Tidak hanya bicara mengenai ekonomi keamanan, tetapi juga sampai kepada masalah lingkungan dan domain yang lainnya yang tentu saja menjadi isu menarik di dalam globalisasi. Selanjutnya, ketika bicara globalisasi dan politik domestik ini akan terbagi di dalam dua koalisi ya di dalam domestik. Dalam hal ini adalah koalisi internasional dan nanti yang kedua kita akan bahas mengenai koalisi yang sifatnya melihat ke dalam atau inward
looking ya. Nah, kalau bicara mengenai yang koalisi internasionalisasi, maka dalam hal ini penekanannya lebih kepada adanya keterbukaan ekonomi ya, seperti sektor dan perusahaan ekspor intensif ya, itu adalah karakteristiknya. Kemudian ada tenaga kerja yang berketerampilan tinggi yang dipekerjakan pada industri dan perusahaan yang lebih kompetitif. Selain itu juga adanya semacam sistem ekonomi dan pengetahuan global yang lebih terbuka. Sektor pertanian lebih kompetitif, kemudian bagaimana terdapat konsumen-konsumen terhadap produk impor, sampai kemudian adanya reformasi ekonomi, terutama pada birokrasi-birokrasi di tingkat domestik yang pasti menyesuaikan dengan kondisi yang ada di tingkat global. Jadi dalam hal ini bisa kita lihat bahwa ketika bicara koalisi internasionalisasi, maka dalam hal ini lebih menitikberatkan pada adanya semacam keterbukaan. Selanjutnya, ketika bicara mengenai koalisi yang melihat ke dalam, tadi kan disampaikan ada dua ya, yang internasionalisasi dan yang kedua adalah koalisi yang melihat ke dalam atau inward looking. Nah, dalam hal ini pastinya akan berbeda dengan yang internasionalisasi. Kalau yang internasionalisasi tadi lebih fokusnya kepada keterbukaan pasar kan. Nah, tetapi kalau yang kedua ini bagaimana koalisi yang inward looking ini akan menekankan kepada bagaimana seperti misalnya perusahaan, kemudian bank itu melakukan kompetisi atau mereka berkompetisi dengan impor, ya, dengan impor. Nah, oleh karena ini makanya bagaimana dalam hal ini ya negara, kemudian perusahaan milik negara ya sampai kepada industri yang kompleks mereka ada semacam kondisi semacam ancaman dari adanya internasionalisasi. Jadi mereka melihat karena inward looking, maka mereka melihat bagaimana kondisi yang ada di tingkat domestik itu melihat adanya semacam ancaman dari adanya internasionalisasi atau keterbukaan pasar tadi. Nah, oleh karena itu, dengan adanya argumen dari dua pandangan ini, maka bisa dilihat bahwa ketika bicara model internasionalisasi, maka ini akan bergantung pada kinerja dan pertumbuhan ekonomi melalui integrasi ke dalam ekonomi global. Karena kan tadi bicara mengenai keterbukaan pasar, jadi akan bicara mengenai integrasi ke dalam ekonomi global. Ini akan sangat berbeda dengan ketika bicara model yang melihat ke dalam atau yang inward looking, yang tentu saja bagaimana ini sangat bergantung kepada swasembada yang otonom. Bagaimana menjadi semacam wilayah yang sangat otonom, dalam hal ini bagaimana negara sangat concern sekali kepada kondisi-kondisi di tingkat domestik yang dimungkinkan itu bisa terancam dengan adanya internasionalisasi tadi. Selanjutnya, ini adalah implikasi dari adanya koalisi internasionalisasi dan koalisi yang tadi inward looking, ya, yang melihat ke dalam. Ternyata dengan adanya dua bentuk koalisi ini juga tentu saja akan berimplikasi terhadap tatanan regional yang ada. Nah, dalam hal ini, karena tadi bicara koalisi internasionalisasi itu lebih melihat kepada aspek keterbukaan pasar, maka biasanya strategi yang dianut oleh koalisi internasionalisasi ini bagaimana mereka menekankan pada kerjasama regional dan stabilitas serta akses pasar global, modal, investasi, dan teknologi. Jadi kerjasama yang dilakukan di tingkat regional akan sangat terbuka sekali terhadap misalnya akses pasar, modal, investasi, maupun teknologi. Ini menjadi karakteristik dari koalisi internasional di dalam kerjasama regional. Sementara kalau koalisi yang tadi dinamakan lebih ke inward looking, maka akan lebih menekankan pada adanya kedaulatan dan kontrol penuh di seluruh area. Jadi dalam hal ini bagaimana
kepentingan industri negara dan sektor industri militer yang lebih berwawasan ke dalam, serta bagaimana mereka lebih melihat ya inward looking, maka bagaimana mereka lebih melihat bagaimana aspek-aspek di tingkat domestik ya, seperti misalnya ada kelompok-kelompok etnis maupun kelompok lainnya yang merasa terancam dengan adanya internasionalisasi. Jadi mereka lebih menekankan kepada aspek-aspek yang domestik supaya tidak terancam dengan adanya internasionalisasi. Jadi berbeda dengan adanya yang internasionalisasi tadi. Selanjutnya, dalam hal ini, biasanya kalau tadi yang inward looking, maka pelaku negara dan swasta itu umumnya ya mereka tidak peduli dengan prospek bahwa ketidakstabilan regional dapat melemahkan investasi asing. Jadi mereka tidak peduli dengan adanya investasi asing, tetapi mereka hanya menekankan bahwa apa yang terjadi di tingkat domestik itu jangan sampai kemudian terancam dengan adanya internasionalisasi atau keterbukaan pasar ya. Nah, selanjutnya biasanya ya koalisi yang inward looking ini biasanya karakteristiknya dia akan menekankan kebijakan-kebijakan yang lebih populis ya. Dalam hal ini pastinya akan sangat berbeda tadi dengan yang keterbukaan pasar karena dalam hal ini negara itu akan lebih aktif mengendalikan harga, meningkatkan upah nominal, memberikan insentif kepada perusahaan swasta, tentu saja dengan cara mendiskriminasikan impor yang bersaing melalui tarif. Sehingga bagaimana koalisi yang inward looking dia akan berbasiskan kepada upaya-upaya perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan domestik ataupun kelompok-kelompok domestik yang bisa terancam dengan adanya internasionalisasi. Selanjutnya, nah di sini ketika bicara mengenai lingkungan regional, kalau tadi bicara ada dua koalisi, internasionalisasi dan inward looking, maka dalam hal ini ketika bicara lingkungan regional satu negara, itu dapat didefinisikan sebagai ukuran agregat dari kekuatan relatif internasionalisasi atau koalisi yang melihat ke dalam. Jadi dalam hal ini ya biasanya lingkungan regional yang menginternasionalisasi itu akan didominasi oleh kelompok koalisi yang internasionalisasi. Ya, yang bisa kita lihat biasanya sangat dominan di satu kawasan itu dan itu bisa kita lihat di Asia Timur. Sedangkan kalau koalisi internasionalisasi yang kuat ya itu juga dilihat bisa menciptakan tatanan regional yang lebih kooperatif dan lebih damai. Tetapi di sisi lain ya, strategi inward looking juga secara kolektif ya bisa stabil dan bisa saling mengisi keberadaan satu sama lain. Dalam hal ini dengan strategi inward looking maka akan terbentuk zona atau wilayah yang resisten terhadap strategi dari internasionalisasi itu sendiri. Nah, ini ketika bicara mengenai regionalisme. Jadi bagaimana penjelasan tentang regionalisme bisa kita lihat lebih berkisar kepada formalisasi dan desain kelembagaan. Dan kemudian bagaimana koalisi internasionalisasi domestik itu menumbuhkan ekonomi melalui ekonomi global yang mendorong pembentuknya adanya semacam bentuk-bentuk seperti ASEAN, kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC sampai kepada Forum Regional ASEAN atau ASEAN Regional Forum atau ARF. Selanjutnya dalam hal ini ketika bicara institusi regional Asia Timur bisa kita lihat bahwa tidak kaku ya. Dalam hal ini bagaimana institusi regional di Asia Timur itu lebih mencerminkan semacam adanya kompromi dan komitmen untuk regionalisme yang lebih terbuka. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa APEC lebih menekankan kepada konsensus normatif seputar regionalisme terbuka, kemudian liberalisasi yang didorong oleh pasar. Jadi bagaimana konfigurasi koalisi regional mendasari internasionalisasi kawasan, menjelaskan berbagai aspek institusi regional yang dihasilkan. Jadi dalam hal ini, sifat kondisi yang dominan menjelaskan insentif untuk menciptakan institusi, serta juga akan membentuknya berdasarkan referensi serta implikasi yang akan ditimbulkan. Jadi pada
pertemuan hari ini, paling tidak kita semua mengetahui bagaimana faktor-faktor domestik ya, itu juga ternyata bisa berpengaruh terhadap terjadinya regionalisme. Makanya dalam hal ini tadi seperti disampaikan, adanya koalisi internasionalisasi, kemudian adanya koalisi yang inward looking itu akan sangat menentukan bentuk kerjasama regional yang ada. Baik, terima kasih. Demikian untuk pertemuan hari ini. Kita akan diskusi lebih lanjut di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.